lo ya. Gak apa-apa, Cing. Kalau bubu ayah ada ikannya, ambil aja. Kemarin Pan, Cing ngambil ikan ayah. Tapi sayangnya ikannya hanyut. Lo tunggu di situ ya. Cing mau ngomong sama lo. Sini lo. Apaan sih, Cing? Udah sini. Sini ikut. Sini lo. Apaan sih, Cing? Kurang ajar lo. Cing! Kenapa lo bisa lewat sini sih ya? Sini, Cing. Biar ayah bantuin sini, Cing. Kenapa sih? Yuk. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Apa nih? Dengar kebun kentangnya lagi melimpah ruah nih panennya. Wah, nang banyak dong. Pasti kalau kayak gini nih ujung-ujungnya mau minjem duit kan lo? Buat banget Mpok bisa baca pikiran. Belajar di mana, Pok? Ayah mau minjem duit buat berobat kakinya si Elang. Disliding sama temennya waktu main futsal. Khawatirnya tulang keringnya retak, Pok. Makanya mau dibawa ke dokter biar bisa digips gitu. Gak usah kayak orang kaya deh lo dibawa ke dokter segala. Dibawa ke tukang pijit patah tulang juga udah beres. Anak ayah si Elang kagak mau dibawa ke tukang pijit, katanya mah sakit. Temennya dia ya diobatin di tukang pijit ya, tulangnya digaplok, Pok. Kakinya yang patah, kontan dia jeritan kayak disundut api neraka. Nah, si Elang makanya takut dibawa ke tukang pijit. Anak laki tuh jangan manja. Ayah tuh ngajarin anak-anak ayah tuh mandiri dan gak manja. Nyak, suapin ayahnya. Kalau nggak disuapin, ayah nggak makan. Tar dulu ya, masih ada tamu nih, ntar aja. Maunya sekarangnya. Yaudah, Mpok, ayah nyuapin anak ayah dulu ya. Anaknya mandiri ya, Pok. Makannya masih disuapin. Bocah apa dia makan masih disuapin. Gak usah sinis. Kalau nggak dipinjemin duit sama ayah, gak usah nyindir-nyindir. Udah pinjem aja sono sama yang lain. Bi. Ya Umi kirim salam ya sama anaknya si Siti ya. Kirim duit sekalian, bilangin Nyak lo. Sakit, Beh. Udah. Kagak boleh cengeng. Sakit. Cing, ke rumah ya aja dulu ya, Cing ya. Kan lebih deket dari sini. Ya kalinya ada obat buat kena sengatan tawon. Ya udah deh. Yuk. Sebentar. Ayah ketinggalan ember ikan di sungai. Ya, benar ya? Babe. Ember ikan lu tadi terbalik tuh. Semua ikannya udah balik ke sungai. Pasti lo pada yang mencuri ikan gue. Untuk apa kita mencuri ikan curian? Jangan sembarangan ngomong lo ya. Udah ngaku aja, tadi kita ngeliat kok. Serah lo. Parutan jahe mau dinapain? Parutan jahenya tempelin tuh ke kaki abangnya Siti yang bengkak. Sini bang kakinya. Nyak, Bang Jupri belum pulang ya? Kasian Bang Jupri sendirian ke sungai. Berenang dulu kali dia sono. Apa jangan-jangan main air nih? Mendingan main air daripada main perasaan. Nyindir siapa nih? Kagak nyindir. Nyak! Assalamualaikum, Nyak. Waalaikumsalam. Ali, ngapain muka lo? Disengetahuan satu kompleknya. Nyak, ada nggak
obat buat sengatan tawannya? Ada sih pakai tembakau. Tapi di sini kagak ada yang ngerokok sama nyiri. Oh, ya udah, kagak apa-apa. Ayah bawa anak ayah pulang dulu ya, Pok. Mari, Pok. Iya. Itu sampai bisa diserang tawon begitu bagaimana ceritanya? Itu si Pino kenapa jalannya begitu? Tahu tuh si Pino kejeblos lubang di hutan. Tapi itu lubang kayak sengaja dibuat sama seseorang. Nyak, Beh, tadi pagi ayah ngeliat dengan mata ayah sendiri. Cing Romli ngambil ikan di bubuk kita. Hah? Kebeneran lagi pada kumpul di sini. Assalamualaikum Pak Ketua Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dapa, begini. Jadi rencananya nih kita mau ngadain pertemuan gitu. Nah, buat ngebahas masalah penempatan posisi bubu di sungai. Kapan tuh Pak Ketua? Ya, kalau nggak besok tomorrow lah. Sama aja. Pokoknya habis Pak Daisa lah, ya. Tempatnya di Balai Pertemuan Kampung. Pasti kita kagak datang. Datang. Itu maksudnya. Datang ya. Yaudah deh, kalau begitu kita mau pamit dulu, ya. Adanya kagak dibawa. Mana? Nih. Waduh, kasihan lagi bobo. Bisa ya Bang Dapa. Yaudah, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dapa, ini beneran nih ada rapat penempatan posisi bubu? Kan kita udah bertahun-tahun menangkap ikan di sungai, Pak. Ya mungkin tuh sungai mau dikaplingin kali kayak tanah perumahan. Tapi memang posisi bubu Bang Dava di sungai yang paling banyak dapat ikan. Yang lainnya biasa-biasa aja. Malah ada yang zong. Kayak punya Bang Romli tuh, kosong tiap hari. Dikontrakin aja ya ke kosongnya. Emang kos-kosan. Ya saya sih kagak masalah mau dipindahin kemana aja. Yang penting jangan ke got, ntar saya dapet encut. Udah lah balap. Alhamdulillah, ikannya lumayan banyak. Wih, sebentar lagi Pan, Cing Romli datang. Pasti mau nyolong ikan-ikan di bubuk ayah nih. Waduh, ayah itu lagi aja. Kenapa kagak ada juga ikannya? Maaf ya, Cing. Ikannya udah ayah ambil. Maksud lo apa nih? Lo pikir Cing lo ini bakal nyuri ikan lo? Jangan kurang ajar lo ya. Gak apa-apa, Cing. Kalau bubu ayah ada ikannya, ambil aja. Kemarin Pan, Cing ngambil ikan ayah. Tapi sayangnya ikannya hanyut. Lo tunggu di situ ya. Cing mau ngomong sama lo. Sini lo. Apaan sih, Cing? Udah sini. Sini ikut. Sini lo. Apaan sih, Cing? Kurang ajar lo. Cing! 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 Jangan main kekerasan, Cing. Ayah bukannya kagak bisa ngeladenin Cing. Tapi kakak sopan aja kalau Ayah ngelawan Cing. Lo pikir nuduh gue nyolong ikan sopan? Kalau gue nggak mikir lo keponakan gue, udah gue lelepin lo ke sungai. Cing! Ah, banyak ngomong lo ngelawan mulu lo ya. Ramli. Ada apa sih? Mending lo minta ke ketua adat deh buat bikin rapat buat membagi wilayah bubu. Iya tuh benar. Lagian lu juga pakai segala nyolongkan orang. Lu pada mau nyerang gue juga? Ayo sini berantem sama gue. Ngapain berkelahi sama lu? Buang-buang energi. Yuk. Semoga dagangan ikan kita hari ini laku ya. Iya, tapi duitnya pengen Ayah beliin kentang deh. Kenapa harus kentang? Kemarin si Abi anaknya Mpok Vio ngasihin kita kentang, Be. Diambil lagi ya manyaknya.
Kasihan banget keluarga kita ya, Be. Makan kentang aja boleh pengasihan orang. Diambil lagi sama yang punya. Apa yang jadi hal pahit dalam hidup lu akan menjadi cerita manis saat lu sukses nanti. Makanya kalau ngalamin hal yang gak enak, jangan anggap itu cobaan, tapi ujian buat lu naik level tinggi. Ya, pelajar aja kalau mau naik kelas harus ujian kan. Begitu juga hidup. Aduh, Macan! Chan, tolong jangan makan ayah. Ayah orang miskin. Dagingnya kagak ada lemaknya. Nih, kalau mau makan aja nih ikan ayah. Ya. Lo kata gua kucing, gue macan, gak makan ikan. Please Chan, please banget nih ya. Jangan makan Aye. Aye belum sukses Chan. Tenang aja, Aye lagi diet. Aye juga makannya sayur-sayuran, jadi kagak makan daging. Ya udah, sono pada pergi, keburu Aye berubah pikiran. Alhamdulillah. Untung tuh macan vegetarian. Udah yuk. Kak Abi, diam aja. Sakit gigi ya? Sakit hati. Sakit hati sama siapa? Sakit hati sama Enya. Enya udah bikin malu di depan cewek yang Kakak Abi suka. Bikin malu gimana? Coba deh Meme bayangin. Kak Abi nganterin kentang ke rumah Siti. Cuma 10 biji doang. Terus Enya datang. Ngomel-ngomelin Kakak Abi. Kebayangkan jatuhnya harga diri Kakak Abi. Oh gitu, iya sabar ya Kak. Oh, jadi nggak mau makan karena sakit hati amanya. Tadi pagi masih makan kok. Ayah nggak mau makan kentang lagi. Nya masak perkedel kentang kan? Nggak akan Ayah makan. Oke deh, anak juragan kentang nggak mau makan kentang. Lagian Nya punya kebun kentang berhektar-hektar, ngasih tetangga 10 biji aja nggak mau. Abi, Nya tuh nggak suka ya, lu ngasih apapun ke keluarganya Mpok Umi. Kenapa Nya nggak demen sama Mpok Umi? Abi, Bang Dava suaminya Mpok Umi itu mantannya Nya dulu. Tapi, babenya si Jupri malah milih Mpok Umi. Sekarang gini, apa sih kurangnya? Cantik-cantikan kaya-kayaan Nya. Secara, dulu babenya Nya itu yang punya kebun kentang. Terus kenapa Bang Dava malah milih Mpok Umi? Coba sekarang gini, menurut Abi apa kelebihan Mpok Umi? Mpok Umi lebih baik kali hatinya. Pok, pinjemin Ayah duit dong buat beli kapal, buat nyari ikan di sungai. Lo pinjem aja duit sama Mpok Umi yang lebih baik hatinya. Lu ya Allah, nggak sembuh-sembuh. Babe sama abang lu di malam kayak gini kok pada belum pulang ya? Kan tadi hujan gedenya. Lagi pada berteduh kali. Nya, kok nggak masak makan malam? Kan aku lapar. Tunggu babe lu dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, panjang umur baru diomongin. Alhamdulillah, dagangan ikan Babe sama Jupri laku. Iya. Terus tadi di pasar ada orang kaya yang lagi ulang tahun. Bagi-bagi duit. Babe dapat 100, Jupri dapat 100. Jadi kita dapat 200. Terus Babe belanjain sayur, kentang, sama ini nih. Babe beliin selendang. Pasti Nya suka banget sama coraknya. Ya elah, Babe perhatian banget sama Nya. Babe mah selalu inget sama Nya. Kagak tahu deh Nya selalu inget apa kagak sama Babe. Kagak. Kagak mungkin lah, kagak inget. Asik. Udah. Nya mau masak dulu ya buat makan malam kita. Ini kentangnya mau dibikin perkedel habis saya usap nih. Apapun yang Nya masak, Babe pasti selalu suka. Asik. Kurang ajar.
rapat ini udah sangat ngedesak. Pokoknya perkelahian antara Ali, Pino, dan juga Bubu. Jupri, Bubu mah alat penangkap ikan, Pak Ketua Adat. Oh iya, maksudnya itu Jupri. Ali, Pino, dan juga Jupri nggak boleh keulang lagi. Ngerti? Begini, Pak. Mereka berantem, pasti ada sebabnya. Coba kalian ceritakan dulu. Mereka nyolong ikan ayah, Pak. Jangan sembarangan. Udah ngaku aja lo. Lo sama adik lu si Pino tadi kan juga ngeroyok ayah. Kalau aja ada ayah dan kaki ayah kagak sakit, udah 1 lawan 1 loh. Jangan so jago loh. Anak-anak ayah berantem karena ngebela kehormatan. Siapa yang mau dituduh maling? Cing, ayah nggak nuduh, Cing. Tapi ayah ngeliat dengan mata kepala dan mata kaki ayah sendiri. Mereka pada nyolong ikan ayah. Maaf nih, Cing. Cing juga pernah kan ngambil ikan ayah? Bang Dava. Kalau lo nggak bisa ngajarin anak-anak lo, biar ayah yang hajar. Terong, udah santai aja. Kita ajarin anak kita masing-masing. Ini ngegas aja nih kayak mobil mau naik tanjakan. Kok pakai aji-ajian ya? Sampai bubul selalu penuh sama ikan. Bener tuh, Be. Kayaknya ada khodamnya tuh yang jagain bubunya mereka. Makanya bubunya selalu penuh dengan ikan. Betul tuh. Tadi sore kodamnya muncul. Nyeburin kita berdua ke sungai. Sudah jangan ngomong semua. Hargai Ketua Adat di sini. Jadi bagaimana nih Pak Ketua Adat? Hah? Enak, gorengannya enak. Bukan maksudnya masalah di sini. Udah selesai ngomongnya. Sekarang giliran saya ya. Seret amat ini. Minum. Jadi begini, saya prihatin. Kalau saya lihat, ini masalahnya cuman gara-gara hasil tangkapan ikan di sungai. Bener nggak? Jadi gini aja, silakan mulai besok saling bertukar posisi bubu. Jadi begini, bubunya Bang Romli nempatin posisinya bubunya Bang Dava. Nah sebaliknya, bubunya Bang Dava nempatin posisinya bubunya Bang Romli. Bagaimana? Ya Siti bukan anak kandung. Waduh. Ada gosip apa nih pagi? Kata Abi, ayah bukan anak kandungnya. Abi kok bisa ngomong begitu? Ayah tahu dari Nyasi. Ngajak perang lagi tuh dia. Siti tunggu rumah aja ya. Nyak mau nyamperin tuh rumahnya si Pio. Ayo cepet, anterin gua ke rumah lo. Wah, ada gawat nih. Woi Pio, keluar gak lo? Woi! Sabar ya, Po. Kalau ayah sama Nyai salah. Nyanyi Abi tuh kudu diajarin ngomong yang baik. Jangan asal ngejeplak aja. Apaan sih? Banget dah. Tadi pengemis yang datang. Sekarang elu yang datang ganggu tidur gua. Duh, maaf ya Tuan Putri ngeganggu tidur siangnya. Mau nanya nih Tuan Putri, kok bisa ya nyebar-nyebar gosip kalau anak ayah itu anak angkat semua? Itu mah bukan gosip, Po. Udah jadi rahasia umum sejak 6 tahun yang lalu. Saat Empok dan keluarga Empok pindah ke kampung ini. Warga kampung juga udah pada kasok-kusuk kali ngomongin lo. Itu, si Umi kok anaknya beda-beda ya mukanya. Terus si Ilang kok hitam. Si Jupri kegantengan tuh kayaknya. Si Siti bule banget mukanya. Ya iyalah, orang bukan anak lo semua. Pelajaran sejarah lo bagus banget ya. Apa yang ngapalin sejarah hidup keluarga orang lain? Si Jupri tuh ganteng. Soalnya pas ayah ngidam tuh ngidamnya sama bintang Korea, Lee Min Ho. Nah, si Ilang kenapa bisa hitam? Ayah tuh pas ngidam dia itu kue cucur angus. Nah, si Siti bisa jadi bule kayak begitu karena nenek moyang ayah dulu kawin sama Belanda. Ngerti lo? Oh iya? Kok lu nggak bule? Gua dulu kecil bule. Gedenya bule potan. Puas lo. Wow, udah jangan berteman. Berantem sesama ibu kampung ini kita harus kompak dong. Males banget kompak kami hantu rumah kentang. Awas
denger gosip anak ayah itu anak angkat lagi. Gue sentil dakunnya atu-atu. Woi! Abi, lu ngapain sih pakai ngomong kalau Umi punya anak angkat? Tadi Ayah cuma nanya sama si Siti berdasarkan apa yang nyomongin. Bener gak dia anak angkat? Dia nangis. Emaknya dateng. Makanya jadi orang jangan rumpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti, nya Babe ada? Babe lagi ke pasar. Nyak lagi ke rumah Pak Vio. Kok nggak ketemu sama kita? Sisipan jalan berarti. Abang bawa siapa? Saya pengemis, lahir di hari Kamis. Wajah saya manis dan tidak bau amis. Oh, kalau saya Siti. Ntar deh, Kek. Ayah ambilin makanan sama air minum dulu. Iya, Kek. Makanan? Sebentar. Bang Jupri, masuk dulu yuk. Sebentar ya, Kek. Kalau RT aja ada. Tapi kalau makanan tinggal 5 kentang rebus. Karena kentang yang lain udah dibawa Babe ke pasar. Ini sisa buat Ayah, Bang Jupri, Bang Elang, Nyak sama Babe. Ya udah, kentang rebusnya Abang sama si Elang kita kasihin ke kakek aja. Kita nggak makan nggak apa-apa kok. Ya, Lang ya? Iya. Ya udah, kentang Siti kasih juga deh. Jangan, ntar Siti lapar. Udah cukup 2 kentang. Kakek pasti udah lumayan kenyang. Nah, sekarang Siti suguhin teh, Gi. Oke. Ini Kek, silakan dimakan. Makan, Kek. Seret, ada jus durian nggak? Apa es campur gitu? Nggak ada, Kek. Siti, minumnya buruan. Teh manisnya? Makasih ya. Ya. Panas bener nih. Mesti dirawat nih. Emang orang sakit kayak dirawat. Ada tamu. Iya, Be. Kakek lagi lapar. Jadi kita kasih kentang rebus jatah Ayah sama Elang. Kebetulan Babe baru beli makanan di pasar. Tadi habis jualan kentang. Boleh pengasih dari Juragan Arya. Boleh tuh. Makanan apa? Tahu? Nggak tahu. Maksudnya ini tahu goreng. Tahu goreng. Boleh deh. Ada siapa nih? Kenalin, saya kakek pengemis, lahir di hari Kamis. Wajah saya manis dan tidak bau amis. Oh, ayo Umi Sumiati jempol hitam sikit berek sejulan-julan. Nyak kagak bawa makanan ya? Enggak, Nyak bawa masalah dari rumahnya Pak Vio. Masalah apa aja sih? Ya biasa, mulutnya dia kagak bisa dijaga. Ya dijaga, emangnya pos satpam. Udah kagak usah marah-marah mulu hidup. Udah, hidup mah jangan dibawa-bawa marah terus. Cuman ngerugiin diri sendiri. Marah itu racun bagi kita. Kakek punya hadiah buat kalian. Kenapa bersiaga begini? Kakek mau nodong gitu ya? Hah? Enggak, nekat banget kaki nodong kalian. Masa 5 lawan 1? Ini pisau ajaib. Hah? Pisau ajaib? Lihat ini. Wow! Amazing!
setiap kali dipotong kentangnya jadi numpul lagi. Wow. Ini pisau untuk kalian semua. Semoga bisa menolong keluarga kalian. Makasih ya, Kek. Makasih ya, Kek. Kak Rizky, dari mana lu? Senang amat kayaknya. Ada berita heboh loh, Pok. Mpok Umi sama keluarganya bagi-bagi kentang. Bagi-bagi kentang? Maksudnya? Gini, Po, berkarung-karung kentang dibagiin ke warga yang ngantri di rumah Mpok Umi. Kita aja dapet. Dari mana tuh dia dapat kentang? Nggak tahu, Po. Waktu Ayah tanya, Mpok Umi cuma bilang, ada nggak sih? Udah gitu doang. Siapa yang ngasih ya? Aduh, Pok, kalau misalnya Mpok Umi bagi-bagi kentang gratis gini, alamat kentang-kentang jualan Mpok di pasar kampung ini bakal kagak laku, Pok. Ayah harus cari tahu dari mana tuh dia dapat kentang-kentang. Apa maksudnya mau ngancurin usaha Ayah tuh? Siti. Siti mau kemana nih? Mau ke warung. Oh, Siti mau boneka nggak? Boneka apa? Boneka Caki. Boneka yang lucu banget. Mana bonekanya? Ada di rumah. Tapi Siti kasih tompok dulu. Apa penyebabnya Babe sama Nyanya Siti dapat kentang yang banyak? Oh, itu karena pisau ajaib. Pisau ajaib. Bang Elang dan Bang Jupri dapat dari pengemis. Maksudnya itu gunanya pisau buat apa tuh? Kalau satu kentang dipotong, nanti numbuh lagi. Jadi banyak-banyak. Wow, amazing. Kalau gitu, Empok boleh pinjem nggak tuh pisaunya? Ayah bilang Nyak Bebe dulu ya. Jangan, ntar kalau Siti izin malah kagak boleh lagi. Gini aja, Siti ambil aja tuh pisaunya diem-diem. Habis itu kasih ke Empok deh. Tenang, Empok pinjemnya kagak lama-lama. Ya udah, bentar ya. Tapi pinjamnya nggak lama ya kan? Enggak.